Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di petang Jumaat yang berbahagia ini, antara asar dengan maghrib, kita sedang berada di taman-taman syurga di atas muka bumi, yaitu majlis ilmu. Apalagi majlis ilmu kita pada petang ini akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang tawassul. Sila lihat kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 halaman 95, bab yang kedua. Topik asalnya wasail yang menafikan tauhid dan kesempurnaannya. Wasail maknanya jalan atau perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosaknya tauhid seseorang, yang boleh mengakibatkan kurang sempurna akidah seseorang. Pertama, pembahasan kita tentang tawassul. Ada lagi nanti yang lain-lain. Setelah tawassul, kita akan bahas pula nanti tentang ziarah kubur. Ziarah kubur tidak salah. Tetapi kalau ada orang yang terlalu mengagung-agungkan kubur tertentu, itu juga boleh rosak akidahnya. Yang ketiga pula, al-ghulu 'ala salihin. Terlalu mengagung-agungkan, mensuci-sucikan orang alim, orang saleh, dan banyak lagi. Itu namanya wasail. Wasail adalah bentuk jamak atau plural dari wasilah. Wasilah maknanya jalan-jalan yang bila dilalui boleh merosakkan tauhid, atau paling kurang boleh mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Okey. Sebelum kita sampai ke contoh nomor 1, tawassul, bagus juga kita tahu tentang wasilah.
Wasilah maknanya jalan. Wasilah maknanya cara. Sebab sudah menjadi ketentuan dalam Islam. Segala jalan atau cara yang boleh menyampaikan kepada wajib, maka jalan itu juga wajib. Contoh, salat 5 kali sehari semalam wajib, fardu ain. Jalan untuk menuju ibadah salat mesti wuduk dulu, mesti tutup aurat, mesti tahu arah kiblat. Itu juga hukumnya jadi wajib. Sebab salat tidak sah tanpa wuduk. Begitu juga terhadap perkara haram. Minum arak haram. Oleh sebab itu segala perkara-perkara yang berkaitan dengan arak, buat arak, bekerja di kilang arak, menjual arak, membeli arak. Karena arak itu minumnya haram, maka semua perbuatan itu adalah haram. Sebab membuat arak, menjual arak, malah menghidang arak pun hukumnya haram. Itu maksudnya. Bila sesuatu itu haram, segala jalan yang menuju ke situ juga adalah haram. Rasuah haram. Segala yang berkaitan dengan rasuah juga adalah haram. Sama ada yang menerima rasuah atau yang memberi rasuah atau orang perantaraan. Semuanya haram. Okey. Mudahnya memahami makna wasail itu dia. Segala perkara wajib, maka segala usaha ke arah yang wajib, hukumnya juga wajib. Segala yang haram, segala jalan atau cara menuju yang haram itu juga adalah haram. Begitulah terhadap perkara yang sunat. Sunat hukumnya. Segala yang makruh, jalan menuju makruh juga makruh hukumnya. Oleh sebab itu, jika perbuatan itu syirik, ini dia, ada kaitannya dengan pembahasan kita. Segala yang menuju ke arah syirik juga adalah syirik. Kalau tidak syirik besar pun, syirik kecil. Segala perkara yang boleh membawa kepada syirik, hukumnya adalah syirik. Percaya ramalan bomo adalah syirik, maka pergi ke bomo juga adalah syirik. Memakai tangkal adalah syirik. Itu sebabnya minta kepada seseorang dibuat tangkal juga adalah syirik. Okey. Nah, sekarang kita masuk bab yang pertama. Perkara yang boleh merosakkan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Contoh yang pertama adalah tawassul bid'ah.
Nanti kita akan bahas tawasul ada dua jenis. Tawasul masyru', tawasul yang dibolehkan, dan yang kedua, tawasul ghairu masyru', tawasul yang tidak dibolehkan. Cuma yang kedua ini ada nama lain. Tawasul bid'ah. Tawasul bid'ah. Ada lagi nama lainnya. Tawasul mamnu'. Tawasul yang dilarang. Cuma di sini kita bahas mengapa tawasul bid'ah dahulu. Tawasul bid'ah, tawasul yang dilarang, tawasul yang direka-reka, yang tidak pernah ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat. Itu namanya tawasul bid'i. Mengapa kita sebut tawasul bid'i dahulu? Jawab singkatnya, karena kita sedang membahas perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Tawasul masyru' tidak dilarang. Kita selalu sebut tawasul masyru' antara lain sebelum berdoa kita sebut banyak-banyak nama dan sifat Allah. Tawasul masyru', tawasul yang dibolehkan, yang digalakkan, kita bertawasul kepada Allah sebelum berdoa dengan melakukan banyak amal-amal saleh. Itu kita bahas kemudian. Rahasia kita dahulukan tawasul bid'ah karena kita sedang membahas perkara yang boleh merosakkan akidah. Tawasul pada asalnya menurut bahasa adalah taqarrub. Taqarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Dari kata qarib. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Buat apa yang Allah suka. Itu makna asalnya. Coba dengar firman Allah. Yang di dalamnya ada kata wasilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat muka surat 96. Buku ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2. Muka surat 96. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan mendekatkan dirimu kepada Allah. Carilah jalan untuk mendekatkan dirimu kepadanya, yaitu kepada Allah. Itu sebab namanya al-wasilah. Al-wasilah itu taqarrub. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kita ambil pandangan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, al-wasilah di sini maknanya hiyallati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Dalam bahasa kita, kata Imam Ibnu Katsir, wasilah ialah sesuatu yang menjadi perantaraan untuk mencapai maksud.
suatu perantaraan untuk mencapai maksud. Itu dia makna al-wasilah. Menurut Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, al-wasilah adalah al-qurbah. Qurbah ini mendekatkan diri pada Allah. Menurut Imam Qatadah pula, al-wasilah dengan makna mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan melakukan apa yang Allah redai. Apa-apa yang Allah suka kita buat. Seperti attend kelas. Seperti baca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ihsan pada ibu bapa. Semuanya itu adalah al-wasilah. Atau sebaliknya kita jauhi larangan-larangan Allah. Semuanya membawa makna wasilah. Hanya saja tahqiq dari perkataan al-wasilah kita boleh dapat daripada Al-Allamah Asy-Syanqiti. Di dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Apa kata beliau? Taqarrub kepada Allah dengan mengikhlaskan hati kepada Allah dalam beribadat dan mengikuti cara sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Itu dia tahqiq makna sebenar wasilah. Sebagaimana yang kita selalu sebut, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak tepat kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak diajar oleh Rasulullah. Jadi al-wasilah ini selain harapan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Caranya mendapat redha Allah dengan mengikuti cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu nanti kita akan dapat tahu tawassul bid'ah ini usaha ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan bernazar pada kuburan-kuburan tertentu, dengan menyanjung alim ulama secara keterlaluan, kita rayakan Maulidir Rasul sambil mendakwa kononnya bila kita bersalawat Rasulullah akan datang menemui kita. Semuanya ini adalah keterlaluan. Mendekatkan diri secara keterlaluan, ini yang namanya tawassul bid'ah. Karena tidak ada contoh demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang terkenal 3 kurun pertama, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, tak pernah buat acara-acara Maulidir Rasul. Kalaulah perkara itu memang disuruh oleh Nabi, mereka dululah yang buat. Tapi semua kita tahu sejarah pertama Maulidir Rasul muncul 300 tahun kemudian setelah baginda wafat. Itu pun dilakukan oleh pihak Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Ustaz ada posting
2-3 hari yang lalu. 2 video penjelasan dari ulama terkenal di dunia dalam bahasa Inggeris. Barangkali kita telah dengar. Dari mana asal usulnya perayaan Maulid Rasul? Masalah kita setuju tak setuju itu masalah kita masing-masing. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berdasarkan ta'rif dan tahqiq al-wasilah di atas, jelaslah bahwa dakwaan sesetengah golongan tarikat atau tasawuf yang mengatakan bahwa al-wasilah di dalam ayat tersebut, yaitu ayat yang kita bacakan tadi, dengan makna tuan syekh tertentu yang menjadi perantaraan antaranya dengan Tuhannya, adalah dakwaan yang jahil dan buta. Jahil dan buta. Dakwaan orang sesat serta mempermain-mainkan kitab Allah. Ini yang Ustaz sebut. Pelajaran hari ini penting. Pernah dengar tak? Ada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, bila kamu mau doamu cepat dikabulkan Allah, maka sebelum berdoa itu, sebut banyak-banyak nama wali-wali Allah. Maka timbullah istilah berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi. Itu semua nama-nama wali-wali yang dulu. Baru mereka minta. Pernah dengar tak? Itulah dia. Lalu orang awam pula, murid-murid mereka ikut saja. Mengapa? Karena selama ini tak belajar akidah. Tak belajar akidah. Semua kita tahu, pelajaran Islam di Nusantara bermula dengan ibadat, bukan akidah. Salat, puasa, zakat, haji, banyak yang tahu rukun, syarat, perkara yang membatalkannya. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak didalami lebih dahulu. Padahal rukun Islam yang 5 itu berawal dengan 2 kalimat syahadat. Oleh itu jangan lupa, Ustaz sudah buat satu kertas, Ustaz sudah buat nota untuk duha hari Ahad lusa, 1 hari bulan Oktober, jam 10.30 pagi. Topik nota itu, apa judulnya? Syarat syahadat risalah. Syahadat risalah, dia merujuk kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah sempurna ucapan seseorang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bila memenuhi 4 syarat. Kalau 4 syarat ini tidak dipenuhi, rosak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dia ucap. Syahadat pertama namanya syahadat akidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ada 2 rukun, dia ada 7 syarat. Sedangkan syahadat kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 4 syarat. Ustaz sengaja tidak sebut, supaya duha lusa hari Ahad 10.30 pagi
hadir, dengar. Di situ Ustaz akan jelaskan sedetail-detailnya 4 syarat itu. Okey. Bila kita faham makna al-wasilah tadi, iaitu cara mendekatkan diri kepada Allah ikut cara Rasulullah, maka jelas dan nyatalah kekeliruan setengah umat Islam, terutama mereka yang cenderung pada tarikat. Kononnya kalau doa mau dikabulkan cepat oleh Allah, hendaklah sebut nama wali-wali. Sekian, sekian, sekian. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah sebut? Apakah Nabi pernah suruh? Apakah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Khulafaur Rashidin pernah buat? Tidak pernah ada. Itu semua rekaan pemimpin-pemimpin tarikat sesat. Padahal menurut kacamata akidah, itu boleh merosakkan akidah. Mereka tak perasan. Apa sebab? Karena tak belajar akidah. Sedangkan mengambil perantaraan selain Allah adalah di antara prinsip ibadat orang-orang kafir. Mengambil perantaraan selain Allah itu adalah prinsip ibadat orang-orang kafir. Tak percaya? Lihat Az-Zumar ayat 3. Apa kata Allah? Apa kata penyembah-penyembah berhala di zaman jahiliyah? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegur mereka, jangan beribadat kepada berhala-berhala itu. Jangan beribadat pada kuburan-kuburan itu. Coba dengar apa kata mereka. Allah cantumkan kata-kata mereka itu dalam Quran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hai Muhammad, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Semua kita tahu berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah pada asalnya adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Itu sebabnya ada yang namanya Uzza, yaitu patung orang yang bernama Aziz. Muna, orang yang namanya dulu Manan. Semuanya nama Tuhan asalnya. Lata, juga nama berhala yang diambil daripada kata ilah. Kita ada sebut perkara ini pada penghujung buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Sejarah syirik pertama muncul di atas muka bumi. Semuanya adalah patung-patung orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Begitu kalau kita belajar akidah. Coba dengar apa kata Abu Jahal, Abu Lahab bila dilarang oleh Nabi, jangan sembah kubur, jangan sembah berhala. Kami tak menyembah Muhammad, jangan salah faham. Harapan kami hanya supaya mereka, orang-orang saleh itu, mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu maknanya mereka jadikan orang-orang alim itu sebagai wasilah. Oleh sebab itu setiap Muslim mukallaf
berakal dan baligh. Kita Muslim yang sudah mukallaf. Mukallaf maknanya yang akil baligh, dah sampai umur dan akal waras. Wajib mengetahui bahawa yang boleh membawa kepada keredaan Allah, yang boleh membawa kepada syurga Allah, rahmat Allah, hanya dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sampaikan setiap hari dalam kuliah online. Barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, pasti akan sesat dan kesesatan yang nyata. Pasti sesat dengan kesesatan yang nyata. Tak percaya? Lihat surat An-Nisa ayat 123. 123 An-Nisa. Allah sebut ciri-ciri tersebut. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Artinya, padahal pahala dari Allah, ganjaran pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong. Kita ingin mendapat ganjaran daripada Allah, tapi kita reka-reka sendiri. Itu maksudnya. Padahal pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan dia tidak mendapat pelindung dan tidak pula mendapat penolong baginya selain daripada Allah. Ingin dapat pertolongan Allah, ingin agar layak mendapat ganjaran pahala dari Allah, mesti perbuatan kita bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah lebih kurang setengah jam, 30 minit, kita bahas tentang wasilah. Maka sekarang kita bagi tawassul itu kepada dua. Sebagaimana yang Ustaz janjikan pada awal tadi. Pembahagian tawassul. Wasilah tawassul dari akar kata yang sama. Jalan, cara. Tawassul terbagi dua. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Tawassul yang dibolehkan dipanggil tawassul masyru'. Masyru' dari kata syariat. Masyru' yang disyariatkan, yang dibolehkan, yang digalakkan oleh Nabi. Yang itu bagus kita ikuti. Yang itu bagus kita buat. Dan satu lagi, tawassul ghairu masyru'. Tawassul yang tidak disyariatkan. Dengan kata lain, tawassul yang dilarang. Dalam bahasa Arab dipanggil tawassul mamnu'. Ada nama lain lagi, tawassul bid'ai. Tawassul bid'ah. Tawassul yang direka-reka, yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah kita tahu adanya pembahagian tawassul,
Ada tawasul bid'i, ada tawasul masyru'. Sekali lagi kita dahulukan apa dia tawasul bid'i, Pak Ustaz, yang cukup berbahaya itu. Sedikit penjelasan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tawasul bid'i disebut juga tawasul ghairu masyru' atau tawasul mamnu', adalah tawasul yang dilarang dalam Islam. Dilarang oleh Islam. Dan maksudnya di sini ialah, apa maksudnya tawasul bid'i, tawasul ghairu masyru', tawasul mamnu'? Yaitu bila kita mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah melalui doa agar dikabulkan oleh Allah apa yang dihajatkan, tetapi sayangnya dengan cara-cara yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sumbernya. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh. Demikian juga para sahabat tak pernah buat. Dan tawasul bid'i ini ada beberapa jenis. Antaranya, ada yang boleh merosakkan akidah dan boleh membawa kufur, kalau itu syirik besar. Dan ada pula yang dapat merosak kesempurnaan tauhid atau akidah seseorang, kalau itu syirik kecil, yang sumbernya tidak ada dari Nabi. Nah, dalam hal ini Ustaz akan buat beberapa contoh. Pertama, lihat muka surat 100 dari buku ini. Bertawasul kepada Allah melalui doa-doa dengan menyeru nama orang-orang yang sudah mati, atau menyeru nama orang-orang gaib, serta memohon melalui mereka agar terhindar dari malapetaka atau istighatsah. Perbuatan ini termasuk ke dalam syirik besar dan merosakkan tauhid. Seperti Ustaz sebutkan tadi. Dipanggil-panggil nama wali-wali tertentu. Abdul Qadir Jailani, Waliullah As-Sanusi, Ar-Rifai, Al-Badawi, semua itu nama wali-wali zaman dahulu, padahal mereka telah wafat. Hadirin dan hadirat, wali Allah memang wujud. Wali maknanya dekat. Wali Allah orang yang dekat dengan Allah. Abdul Qadir Jailani memang wali Allah. Syekh Sanusi, Syekh Rifai, Syekh Badawi, itu semua nama-nama wali Allah zaman dahulu. Tapi ingat, wali-wali Allah semuanya derajat mereka rendah berbanding Nabi. Randi Nabi pun rendah berbanding Rasul. Rasul, sekedar Rasul masih rendah lagi berbanding ulul azmi. 5 orang ulul azmi. Mereka lah Rasul-Rasulullah yang paling utama. Karena paling banyak mendapat ujian dan lulus ujian Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kalaulah kedudukan ulul azmi ini adalah rasul yang paling mulia di sisi Allah. Betulkah lebih baik menyebut mereka daripada sekedar wali? Wali di bawah nabi, nabi di bawah rasul, rasul-rasul di bawah ulul azmi. Mengapa tak sebut berkat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa? Orang itu lebih dekat dengan Allah. Berfikir secara logik saja. Itu pun tak pernah disebut dan disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah sebut supaya nama-nama mereka disebut, supaya doa kita lekas dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah sebut. Lebih utamalah lagi untuk tidak disebut nama wali-wali ketika akan berdoa. Itu dalil secara logik, secara rasional. Tapi kita yang tak belajar akidah ni, ikut saja secara membuta tuli. Karena nak bantah macam mana, yang cakap itu serbannya besar, yang cakap itu janggutnya panjang, yang cakap itu jubahnya labu. Begitulah kalau menilai ilmu seseorang itu dari pakaian, mudah terpedaya. Lebih kurang 45 minit yang lalu, Ustaz dapat WhatsApp dari Indonesia. Bertanya, siapa nama cucu Rasul ini? Lalu ada gambarnya. Turun daripada kapal terbang. Disambut. Dia mendakwa dia adalah cucu Rasulullah. Dan dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata 1400 tahun yang lalu bahwa akan ada satu negara yang hebat di Asia Tenggara yang dicintai oleh Rasul, yang benderanya merah putih, yang benderanya merah putih, maksudnya Indonesia. Ini Habib ini cakap. Itu sebabnya bila datang ke Indonesia atau ke Malaysia, dia disanjung begitu hebat. Namanya Habib Umar. Semua kita tahu. Persoalannya, betul ke Nabi ada cakap macam itu? Setahu kita tak pernah ada hadis tersebut. Begitulah. Banyak sungguh dari kalangan umat Islam, bila dengar cakap seseorang, apalagi mengaku dirinya keturunan Rasulullah, percaya 100%. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang mengaji cara begini, belajar akidah, membuat kita tidak lekas mudah percaya. Walaupun yang bercakap itu mengaku dirinya adalah cucu Rasulullah. Itu bukan dalil. Semua orang boleh mendakwa. Nak buat contoh. Baru saja lebih kurang 15 minit sebelum ceramah tadi, jam 5.45, maaf, 5.15 minit, Ustaz dapat WhatsApp itu dari Indonesia. Bertanya, siapa nama
cucu Rasulullah ini. Rupanya beliau tak kenal. Begitu kita tengok, itulah dia Habib Umar. Allahu Akbar. Itu sebabnya musuh utama kita adalah syaitan. Cara untuk melawan syaitan, musuh utama kita, bukan dengan parang panjang, bukan dengan meriam, bukan dengan bom, bukan dengan senapang, bukan dengan pistol. Melawan syaitan dengan ilmu. Terutama ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan akan lari. Apa saja yang dia ingin sesatkan kita, tak akan berhasil kalau kita ada ilmu. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid." Satu orang yang alim, yang paham agama. Satu orang yang paham agama lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang yang banyak beribadat tapi jahil. Bila jahil, mudah untuk disesatkan. Mudah untuk dikonquer. Mudah untuk dikontrol. Nak lawan macam mana, ilmu tak ada. Di sini hebatnya ilmu. Terutama ilmu Quran dan ilmu sunnah Nabi. Okey, itu contoh yang pertama. Boleh rosak. Kalau kita menyebut nama orang-orang ghaib yang sudah meninggal dunia, minta agar Allah lindungi kita dengan menyebut nama-nama mereka. Yang kedua, bertawasul kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan dan ibadat di samping kuburan. Ini dia. Di samping kuburan-kuburan tertentu seperti menunaikan nazar, termasuk juga membina bangunan di atas kuburan, memasang lampu dan kelambu di atas kuburan, berdoa di samping kuburan dengan keyakinan doa tersebut lebih mustajab bila dibanding dengan berdoa di tempat lain. Keyakinan seperti itu juga boleh merosakkan akidah. Berapa banyak orang-orang termasuk habib-habib yang mengajak kita berzikir di atas kubur-kubur tertentu. Ini bukan rahasia lagi. Di dalam ilmu akidah, mereka inilah yang dipanggil dengan kuburiyun. Kuburiyun. Mendakwa kubur itu keramat. Mendakwa adanya wali songo. Lalu pergi ramai-ramai ke 9 wali yang ada di Pulau Jawa. Berdoa di sana. Mendakwa doa di atas kubur-kubur wali songo adalah lebih mustajab. Kubur Habib Nuh di Singapura. Kubur-kubur keramat-keramat tertentu di pulau besar dekat Melaka. Ustaz difahamkan sekarang sudah tidak wujud lagi. Keyakinan-keyakinan semacam itu berdasarkan kenyataan alim ulama akidah boleh merosakkan akidah. Hadirin dan hadirat, janganlah kubur-kubur biasa. Kubur Nabi pun kita tidak boleh buat macam itu. Paling-paling kita bila ziarah kubur Nabi, kita beri selawat dan salam. Kita beri Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Aba Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Beri salam.
Dan ketika berdoa, jangan menghadap kuburan Nabi. Kiblat doa adalah Ka'bah, bukan kuburan Nabi. Kita berdoa di dalam Raudah, itu bukan kuburan Nabi. Raudah itu adalah taman-taman syurga di antara kuburan Nabi dengan mimbar Nabi dalam Masjid Nabawi. Tempat itu memang disebut oleh Nabi, bila berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Ya, tak ada kaitan dengan keberkatan kuburan Nabi, bukan. Itu sebabnya tujuan utama kita ke Madinah bukan kubur Nabi. Coba dengar hadis sahih. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjidil Haram wa masjidi haza wa Masjidil Aqsa. Jangan kamu gagahkan pemergian kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Masjid. Tujuan kita ke Madinah, Masjid Nabawi, bukan kubur Nabi. Cuma sempena berada di Madinah, kita ziarahlah kubur Nabi. Tapi pemergian kita di sana bukan target kita kubur Nabi. Kan? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan yang ketiga, bertawasul kepada Allah melalui kedudukan orang-orang saleh yang telah wafat dan derajat mereka di sisi Allah. Tawasul jenis ini haram hukumnya, karena amalan orang-orang saleh adalah untuk orang saleh tersebut. Untuk apa disebut-sebut nama mereka? Macam yang Ustaz sebutkan tadi, berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Rifai, Syekh Sanusi, Syekh Badawi. Mereka memang wali Allah, amal mereka untuk mereka. Jangan kita bertawasul dengan menyebut nama-nama mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Rasulullah bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lah." Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3, sedekah jariah. Bila kita bersedekah membantu masjid, membantu rumah anak yatim, membantu rumah tahfiz, membantu beli kipas masjid, mafaza, itu dia sedekah jariah. Selagi kipas itu dapat membuat jamaah selesa dalam masjid, selama itu orang yang bersedekah akan dapat ganjaran pahalanya. Terus menerus, sedekah jariah. Jariah maknanya terus menerus berjalan, walaupun kita yang sedekah dah mati. Terima kasih kepada para jemaah yang menyahut harapan Ustaz untuk beli 3 kipas besar untuk Masjid Mafaza di Batam. Alhamdulillah. Sekarang 2 dari 3 kipas itu sudah terkumpul biayanya. Tinggal 1 lagi, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bapa-bapa dan ibu-ibu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Peluang masih ada, silakan. Itu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat. Kita sampaikan lalu orang mendapat hidayah. Kita tulis, orang baca. Itu maknanya penulis akan dapat ganjarannya. Yes, yang itu iya. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Segala amal anak saleh automatically akan dapat kepada ibu bapaknya.
Ustaz belajar Al-Quran dari ibu dan bapa Ustaz. Dari ustaz-ustaz yang mengajar. Ustaz yakin ibu bapa akan dapat pahala setiap ustaz baca ayat Quran. Sebab mula-mula ustaz tahu baca Quran dari ibu bapa. Sebabnya jangan lupa ajar anak-anak ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat. Terutama akidah mereka, cara ibadat mereka, akhlak mereka. Hadirin dan hadirat, ini dulu nampaknya yang dapat Ustaz sampaikan. Masa pun sudah habis. Selama 1 jam kita bahas tentang tawasul bahagian pertama ya. Pada hari Jumaat yang akan datang kita akan belajar tawasul bahagian kedua, yaitu kita akan bahas pula tawasul masyru'. Apa dia tawasul yang dibolehkan Pak Ustaz? Itu kita akan bahas nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, pada petang Jumaat ini antara asar dengan maghrib, menurut Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hari dan timing yang sangat makbul bila berdoa. Kami berdoa, ya Allah, andai kata ada di kalangan kami yang sedang sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Jika ada di kalangan kami, para jamaah yang ikut kelas online ini, sedang kesempitan rezeki, murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Andai kata ada di antara kami perkara-perkara yang kami tidak ketahui, berilah kami petunjuk, ya Allah, agar menambah ilmu. Sebab kami yakin, hanya dengan ilmu yang benar berasaskan Quran dan Sunnah, kami mampu dengan izin-Mu untuk melawan musuh utama kami, yaitu syaitan atau iblis. Nabi-Mu pernah bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang faham agama, satu orang yang punya ilmu agama, satu orang lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 orang yang banyak beribadat tapi mereka jahil. Sekali lagi kami ulangi, ya Allah, Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami mohon dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kami mohon dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, kami mohon dilindungi dari mata yang tak pernah mengalir air mata penyesalan. Ya Allah, kami juga mohon agar Engkau lindungi daripada doa-doa yang tidak dikabulkan. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni konsisten, senantiasa di atas kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, Engkau perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan atau kesesatan akan kesesatannya dan berilah kami kekuatan untuk menjauhkan
kebatilan dan kesesatan itu sejauh-jauhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi lusa, insyaAllah kuliah subuh dengan Al-Asma'ul Husna.